Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat. Dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Sendra Langfitri dengan NIM 1805520080 dari kelas B1, mata kuliah Audit Investigasi, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Perkenalkan, nama saya Wida Alima Azza dengan NIM 1805520089, mata kuliah Audit Investigatif, kelas B1, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Semarang. Saya Sita Febrianti dengan NIM 1805520108. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai teori kecurangan yang meliputi fraud tree, gone, triangle, diamond, dan pentagon teori. Tujuan kami mempresentasikan mengenai teori kecurangan ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester audit investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang beralamatkan di Jalan Trilomba Juang Mugasari dan yang satunya beralamatkan di Jalan Kendeng 5 Bendanisor Semarang. Universitas Tikubang Semarang memiliki beberapa fakultas, salah satunya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau bisa juga disebut dengan FEB. Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau FEB Universitas Tikubang Unisbank Semarang
pelajaran profesi akuntansi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai fruit tree atau pohon kecurangan. Di sini saya juga akan memperlihatkan bagaimana tabel atau gambar dari fruit tree sendiri. Itu ada 3, yang ada korupsi, aset misappropriation, ada fraudulent statement. Berdasarkan pada gambar fruit tree tersebut, menurut ACPE atau The Association of Certified Fraud Examiners, mengklasifikasikan fraud ke dalam 3 kelompok perbuatan, yaitu yang pertama ada korupsi atau corruption, yang kedua ada aset misappropriation atau penyimpangan atas aset, dan yang ketiga ada fraudulent statement atau pernyataan palsu. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai corruption atau korupsi, di mana korupsi itu terletak di sisi sebelah kanan, sebelah kiri pohon tree, ada pohon tree. Korupsi atau corruption merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan di instansi atau perusahaannya, yang secara tidak sah atau tidak dapat dibenarkan dengan memanfaatkan pekerjaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri maupun orang-orang lain, dengan melanggar kewajiban atau hak orang lain. Menurut studi CFA menunjukkan 4 jenis utama korupsi. Yang pertama itu ada konflik of interest atau konflik kepentingan. Konflik kepentingan muncul ketika seseorang karyawan bertindak atas nama kepentingan pihak ketiga ketika melakukan kewajibannya, atau memiliki kepentingan pribadi dalam aktivitas yang dilakukan. Dalam konflik of interest atau konflik kepentingan itu ada contohnya. Contohnya itu purchase statement dan sales statement. Yang kedua ada bribery atau penyuapan. Penyuapan melibatkan atas pemberian, penawaran, permohonan, atau penerimaan berbagai hal yang bernilai untuk mempengaruhi seorang petugas dalam melaksanakan kewajiban utamanya. Dalam bribery atau penyuapan memiliki contoh, yaitu diantaranya itu ada invoice kickback atau suap faktur dan bribery. Yang ketiga ada illegal graduates atau persenan ilegal. Persenan ilegal melibatkan atas pemberian, penerimaan, penawaran, atau permohonan sesuatu yang berharga karena tindakan resmi yang dilakukan. Dalam persenan ilegal itu contohnya adalah sebagai berikut: ada hadiah perkawinan, ada hadiah ulang tahun, hadiah perpisahan, dan lain-lain. Yang terakhir, yang keempat itu ada economic extortion atau pemerasan ekonomi. Dalam pemerasan ekonomi, penggunaan atau ancaman kekuatan atau termasuk sanksi ekonomi oleh individualisme atau organisasi untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan bagian dari fruit tree, yaitu aset misappropriation atau penyalahgunaan aset. Aset dapat disalahgunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pelaku.
penipuan. Dari 85% fraud yang diliput oleh studi ACFV jatuh pada kategori ini, di mana transaksi-transaksi yang melibatkan kas, akun pengecekan, persediaan, kelengkapan, peralatan, dan informasi adalah aset-aset yang paling rentan disalahgunakan oleh seseorang. Dalam penyalahgunaan aset dibagi menjadi dua, yaitu kas dan non-kas. Untuk kas adalah yang pertama itu thief on cash on hand, di mana pencurian uang tunai yang tersedia di perusahaan, dan misalnya itu dari mesin kas atau kotak tunai, pembayaran pelanggan yang diposkan, dan pencurian dari tempat penyimpanan. Contohnya itu mencuri dari kas kecil atau petty cash, mengambil uang langsung dari kasir, dan mencuri kas atau cek masuk dengan mengalihkannya ke rekening pribadi. Yang selanjutnya, yang kedua, ada thief on cash reserve, dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: skimming dan cash rationing. Untuk skimming adalah dalam skimming kas dicuri sebelum kas tersebut secara fisik masuk ke perusahaan. Cara ini terlihat dalam fraud yang dikenal oleh auditor, yaitu sebagai lapping. Contohnya yaitu sales, receivables, dan refund and order. Yang kedua adalah cash rationing, di mana rationing itu berbeda dengan skimming. Dalam rationing yaitu pencurian atau penjarahan uang, di mana uang secara fisik telah masuk ke perusahaan. Hal ini dapat berkaitan erat dengan lemahnya pengendalian internal yang ada dalam suatu perusahaan. Contohnya itu pencurian cek perusahaan, terus memalsukan cek perusahaan, yang kemudian mengubah nama dan nominal dalam cek pembayaran, dan menyetorkan cek rekening dari pihak ketiga tanpa persetujuan manajemen perusahaan. Yang ketiga ada fraudulent disbursement. Pelaku merupakan trik agar perusahaan melakukan pengeluaran secara tidak benar. Jenis-jenis fraudulent disbursement adalah ada 5 sebagai berikut. Yang pertama adalah bill assessment. Bill assessment adalah skema dengan menggunakan proses billing atau pembebanan tagihan sebagai sarananya. Pelaku mendirikan perusahaan yang disebut perusahaan bayangan atau shell company yang seolah-olah sebagai vendor perusahaan tersebut. Contohnya dari billing statement itu ada shell company, non-compliant vendor, ada personal purchase, dan lain-lain. Dan contoh dari perbuatan billing statement itu ada contohnya membuat innos tagihan palsu dengan tanda tangan palsu juga, seolah-olah itu tagihan dari vendor, tentunya dengan slip penerimaan barang palsu, yang kemudian membuat email permintaan pembayaran palsu juga, yang dimana seolah-olah
palsu juga. Yang kedua ada payroll payment, merupakan skema melalui pembayaran gaji. Bentuk permainannya antara lain itu dengan pegawai atau karyawan yang masih aktif dalam pemalsuan jumlah gaji, atau maksudnya itu karyawan dalam penggajian atau pembukuan. Itu ada contohnya itu ghost employment dan commission payment dan worker compensation dan fictitious wage. Yang ketiga ada expenses reimbursement assessment, di mana skema melalui pembayaran kembali biaya-biaya, misalnya itu biaya perjalanan. Yang selanjutnya yang keempat ada check tampering atau pemalsuan cek. Pelaku menukarkan dana perusahaan dengan mengubah dana pada saat salah satu bank perusahaan atau mencuri cek yang ditunjuk untuk pihak lain. Contohnya itu fortune maker, fortune endorsement, adherent payment, dan compliant check dan outrage maker. Yang selanjutnya ada registration disbursement expense atau pengeluaran yang sudah masuk ke dalam kas registration, di mana pelaku memasukkan input yang salah pada kas registration untuk menutupi uang yang diambil, atau maksudnya itu ditutup-tutupi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai inventory and all other asset. Adapun beberapa yang termasuk ke dalam inventory and all other asset adalah sebagai berikut. Yang pertama ada misuse atau penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset merupakan penyalahgunaan aset yang dilakukan oleh organisasi tanpa benar-benar mencuri aset tersebut. Yang kedua ada larceny atau pencurian aset. Pencurian aset merupakan pencurian yang dilakukan terhadap aset yang dimiliki perusahaan. Ada 4 jenis pencurian aset, yaitu diantaranya yang pertama ada asset requisition and transfer. Penipuan yang melibatkan penggunaan internal dokumen seperti persediaan atau peralatan yang akan dipindahkan dari satu lokasi lain atau dialokasikan untuk proyek tertentu. Yang kedua ada false sales and shipping, merupakan pencurian yang melibatkan barang yang dijual dan akan dikirim oleh perusahaan. Yang ketiga ada purchasing and receiving, merupakan pencurian yang melibatkan barang yang telah dibeli dan telah diterima oleh perusahaan. Yang keempat ada uncontrolled larceny, di mana terjadi ketika seorang karyawan mengambil aset dari perusahaan tanpa usaha atau menutupinya dalam pembukuan dan catatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai financial statement fraud atau kecurangan laporan keuangan. Financial statement fraud atau kecurangan laporan keuangan yang dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk penyajian laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Adapun beberapa kelompok yang termasuk ke dalam financial statement
fraud, yaitu sebagai berikut. Ada dua, yang pertama itu ada finansial dan non-finansial. Untuk finansial itu ada dua, yaitu aset atau revenue overstatement, yaitu menyajikan aset atau pendapatan pada laporan keuangan. Yang kedua ada aset atau revenue understatement, yaitu menyajikan aset atau pendapatan pada laporan keuangan lebih rendah dari yang sebenarnya. Untuk aset atau revenue overstatement itu ada 4 diantaranya. Yang pertama itu ada timing difference, merupakan bentuk kecurangan laporan keuangan dengan mencatat waktu transaksi yang lebih lama dengan waktu transaksi yang sebenarnya. Misalnya itu mencatat transaksi penjualan di mana waktunya itu lebih lama dari transaksi sebenarnya. Yang kedua ada understatement revenue, merupakan tindakan di mana tidak mencatat penjualan barang atau jasa yang sebenarnya telah terjadi, atau kata lain mencatat pendapatan yang lebih rendah. Yang ketiga ada overstatement liabilities and expenses, yaitu memanipulasi dengan mencatat utang atau biaya-biaya yang lebih tinggi. Yang keempat ada improper asset valuation, yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan penilaian yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atas aset perusahaan, di mana yang bertujuan untuk menurunkan pendapatan perusahaan. Sedangkan untuk non-finansial itu ada 3, yaitu employment, credential, dan internal dokumen dan external dokumen. Untuk selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Wida dan juga Mbak Sita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Gunn teori, fraud triangle, dan teman saya akan menjelaskan mengenai diamond dan pentagon teori. Gunn teori. Teori Gunn dikemukakan oleh seseorang pemikir bernama Jack Bologna, di mana terdapat 4 faktor penyebab fraud atau Gunn merupakan singkatan dari huruf depan masing-masing faktor yang ia kemukakan, yakni greed, opportunity, need, dan exposure. Teori Gunn merupakan penyempurnaan dari teori triangle fraud yang mengungkapkan mengapa seseorang koruptor melakukan tindakan fraud yang meliputi unsur greed, keserakahan, opportunity, kesempatan, need, kebutuhan, exposure, hukuman yang rendah. Teori Gunn adalah teori yang merupakan alasan pelaku tindak pidana melakukan praktik fraud, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan teori Gunn ini merupakan hal yang tepat. Greed atau ketamakan atau keserakahan. Greed adalah keinginan untuk selalu memperoleh sebanyak-banyaknya. Diperoleh dari KBBI dari 2008. Ketamakan sangat berhubungan dengan moral seorang individu. Opportunity atau kesempatan atau peluang. Opportunity atau kesempatan atau peluang merupakan suatu keadaan yang bisa datang kapan saja. Selain itu, peluang sangat bergantung pada tingkat kedudukan jabatan seseorang. Semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin besar peluangnya melakukan kecurangan.
kebutuhan. Need atau kebutuhan dapat menjadi faktor penyebab tindak kecurangan saat kebutuhan seseorang atau yang dapat dikatakan sangat mendesak. Tuntutan akan pemenuhan kebutuhan inilah yang kemudian menjadikan seseorang untuk mengambil jalan pintas dengan bertindak curang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Gunn teori, fraud triangle, dan teman saya akan menjelaskan mengenai Diamond dan Pentagon teori. Gunn teori. Teori Gunn dikemukakan oleh seseorang pemikir bernama Jack Bologna, di mana terdapat 4 faktor penyebab fraud atau Gunn merupakan singkatan dari huruf depan masing-masing faktor yang ia kemukakan, yakni greed, opportunity, need, dan exposure. Teori Gunn merupakan penyempurnaan dari teori triangle fraud yang mengungkapkan mengapa seseorang koruptor melakukan tindakan fraud yang meliputi unsur greed, keserakahan, opportunity, kesempatan, need, kebutuhan, exposure, hukuman yang rendah. Teori Gunn adalah teori yang merupakan alasan pelaku tindak pidana melakukan praktik fraud, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan teori Gunn ini merupakan hal yang tepat. Greed atau ketamakan atau keserakahan. Greed adalah keinginan untuk selalu memperoleh sebanyak-banyaknya. Diperoleh dari KBBI dari 2008. Ketamakan sangat berhubungan dengan moral seorang individu. Opportunity atau kesempatan atau peluang. Opportunity atau kesempatan atau peluang merupakan suatu keadaan yang bisa datang kapan saja. Selain itu, peluang sangat bergantung pada tingkat kedudukan jabatan seseorang. Semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin besar peluangnya melakukan kecurangan. Need, kebutuhan. Need atau kebutuhan dapat menjadi faktor penyebab tindak kecurangan saat kebutuhan seseorang atau yang dapat dikatakan sangat mendesak. Tuntutan akan pemenuhan kebutuhan inilah yang kemudian menjadikan seseorang untuk mengambil jalan pintas dengan bertindak curang. Exposure atau pengungkapan. Exposure atau pengungkapan berkaitan dengan hukuman pelaku fraud dengan terungkapnya suatu kecurangan dalam perusahaan, tidak menutup kemungkinan terulangnya hal yang sama apabila hukuman atau saksi yang diberikan lemah dan tidak menimbulkan sifat jera. Exposure atau pengungkapan. Exposure atau pengungkapan berkaitan dengan hukuman pelaku fraud dengan terungkapnya suatu kecurangan dalam perusahaan, tidak menutup kemungkinan terulangnya hal yang sama apabila hukuman atau saksi yang diberikan lemah dan tidak menimbulkan sifat jera. Selanjutnya yaitu contoh kasus Gunn teori. Ketika moral dan perilaku manusia hanya dipenuhi oleh ketamakan duniawi, maka akan banyak hal negatif yang dilakukan daripada hal positif. Salah satu hal negatif yang bisa dilakukan seseorang yang duduk dalam posisi pemerintahan adalah melakukan fraud atau kecurangan dalam pemerintahan, seperti melakukan tindakan korupsi. Salah satu korupsi yang sedang bergulir saat ini yang melibatkan partai politik P3 Jepara, berdasarkan wawancara dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yaitu Bapak Sugeng Pudyanto. Faktor yang mendukung korupsi tersebut yakni yang pertama, keserakahan. Kasus korupsi kali ini didasari oleh keserakahan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk dana THR pengurus partai dan kepentingan pribadi
pendidikan dan kesekretariatan partai politik untuk hal lain. Bukti yang didapat yaitu dari kwitansi yang dibuatnya dan transaksi di buku rekening Bank Jateng. Lalu yang ketiga, keinginan. Keinginan pada kasus ini faktor pemicu fraud, yaitu keinginan tidak teridentifikasi karena tidak ditemukannya bukti yang mengarah pada faktor tersebut. Yang terakhir, pengungkapan. Pengungkapan terjadinya kasus ini dilatar belakangi oleh situasi kerja yang dilakukan oleh terdakwa, dilakukan secara pribadi sehingga tidak ada pengawasan daripada 38 pihak lain, sehingga transparansi dari laporan kurang bahkan tidak ada. Kasus ini pun terbongkar karena mendapat laporan dari pihak tertentu yang akhirnya dialami oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan terdakwa telah divonis selama 12 tahun penjara dan ditambah denda sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya yaitu fraud triangle yang dikemukakan oleh Donald R. Tracy setelah melakukan penelitian untuk tesis doktornya pada tahun 1950. Tracy mengemukakan hipotesis mengenai fraud triangle untuk menjalankan alasan mengapa orang melakukan fraud atau kecurangan. Tracy mengungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mendukung seseorang melakukan fraud, yaitu pressure atau dorongan, yang kedua opportunity atau peluang, dan yang ketiga rationalization atau rasionalisasi. Pressure atau dorongan merupakan suatu dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan atau fraud. Contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup yang mewah, ketergantungan narkoba, ketidakberdayaan dalam soal keuangan dan keserakahan. Tekanan mempunyai 2 bentuk, yaitu bentuk nyata atau direct adalah kondisi kehidupan nyata yang dihadapi oleh pelaku seperti kebiasaan sering berjudi, party atau clubbing, atau persoalan keuangan. Bentuk persepsi atau indirect adalah opini yang dibangun oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan, eksekutif need. Lalu adanya tekanan yang dialami oleh pelaku kecurangan mendorong atau memotivasi dia untuk melakukan praktik ilegal yang merugikan keuangan perusahaan. Karena tekanan kehidupan yang dialami membuat pelaku tidak bisa berpikir secara jernih tentang perbuatan serta akibatnya jika dia melakukan hal tersebut. Biasanya dalam situasi sulit dan tidak bisa berpikir secara logika, membuat seseorang bisa berbuat di luar nalar. Jika dia adalah seorang karyawan dalam suatu perusahaan, maka bisa melakukan kecurangan seperti pencurian, pemalsuan, menerima suap, dan lain sebagainya. Contoh tekanan yang bisa memaksa seseorang berbuat fraud antara lain: yang pertama, harus membayar biaya rumah sakit; yang kedua, harus membayar uang sekolah anak; yang ketiga, kecanduan narkoba; yang keempat, kecanduan minuman keras; yang kelima, terlilit hutang kartu kredit; yang keenam, terlilit hutang judi; yang keenam, jadi korban PHK. Selanjutnya, harus membayar cicilan rumah atau mobil; dan yang terakhir, untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya yang konsumtif. Opportunity atau peluang. Peluang ini merupakan elemen yang dapat dihindari atau diminimalkan keadaannya dengan penerapan prosedur, kontrol, proses, dan upaya deteksi dini terhadap kemungkinan adanya fraud. Karena opportunity biasanya disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan dan atau penyalahgunaan wewenang, ketidakdisiplinan,
kelemahan dalam mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit, dan sikap apatis. Maksud dari peluang atau kesempatan adalah munculnya suatu kondisi di mana fraud tidak bisa dilakukan. Fraud bisa dilakukan. Peluang atau kesempatan biasanya terjadi karena yang pertama, SOP perusahaan tidak dijalankan dengan ketat. Lalu yang kedua, adanya karyawan dengan multi job desk. Lalu yang terakhir, ada pengawasan yang lemah dari manajemen perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan wajib mengawasi secara ketat para karyawannya, terutama untuk divisi yang berhubungan dengan penggunaan atau pengeluaran uang seperti purchasing, kasir, dan sales. Setiap direksi perusahaan juga harus bisa membaca laporan keuangan agar selalu mengetahui kondisi keuangan perusahaan sehingga bisa mengambil kebijakan strategis yang tepat. Rationalization atau rasionalisasi. Seseorang yang melakukan fraud karena mencari pembenaran atau atas tindakannya yang berhubungan dengan kecurangan atau fraud. Pada umumnya, seseorang yang melakukan kecurangan merasa bahwa tindakannya bukan termasuk kecurangan, tetapi hal itu merupakan haknya, atau biasanya orang tersebut melakukan fraud karena mengikuti orang-orang sekitar yang melakukan hal itu. Contohnya berbohong dianggap bukan fraud karena banyak orang berbohong tidak diberi hukuman apapun. Tindakan ini merupakan pembelaan diri oleh pelaku karena merasa tidak bersalah dengan membenarkan alasan mereka melakukan fraud tersebut. Mereka merasa alasan melakukan tindakan kecurangan ini bisa dimaklumi dan diterima karena situasi yang mereka alami. Contoh alasan pembenaran atas rasionalisasi antara lain: yang pertama, gaji yang diberikan tidak sesuai dengan keuntungan yang didapatkan perusahaan. Yang kedua, kecewa tidak mendapatkan promosi jabatan. Yang ketiga, perusahaan tidak akan rugi atau bangkrut hanya karena tindakan yang dia lakukan. Yang keempat, merasa perusahaan tidak adil terhadap dirinya. Yang kelima, hanya itu satu-satunya jalan dia terbebas dari masalah keuangan yang dihadapi. Jenis-jenis fraud triangle dalam keuangan bisnis. Dalam mencegah terjadinya kecurangan keuangan bisnis, maka seorang pemilik bisnis mengupgrade dirinya dengan berbagai ilmu agar menjadi pengusaha handal. Pemilik bisnis bisa mempelajari sistem bagaimana membuat karyawan tidak memiliki celah untuk melakukan fraud saat bekerja. Objek kecurangan dari fraud triangle pada keuangan bisnis perusahaan adalah yang pertama, pencurian data keuangan perusahaan. Yang kedua, markup biaya reimbursement dan biaya pajak perusahaan. Yang ketiga, penyalahgunaan biaya tagihan perusahaan, contohnya tagihan pajak. Yang keempat, penggajian karyawan. Yang kelima, penyalahgunaan sumber daya milik perusahaan. Yang keenam, pencurian laporan keuangan. Yang ketujuh, penyelewengan laporan keuangan, yaitu mengganti atau menghilangkan laporan keuangan pada periode tertentu. Contoh kasus fraud triangle di Indonesia: karyawan yang menggelapkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi karena gaya hidup mewahnya. Yang kedua, karyawan yang mencuri produk perusahaan karena membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit. Maka dari itu, cara mencegah terjadinya tindakan fraud dalam kecurangan bisnis, keuangan bisnis, yaitu yang pertama, membuat kebijakan yang adil terhadap semua karyawan. Manajemen harus mampu bersikap adil terhadap semua karyawan dengan menuangkannya dalam kebijakan perusahaan. Lalu yang kedua,
membuat sistem kontrol internal yang kuat. Perusahaan harus mempunyai sistem kontrol internal yang kuat dari hulu dan hilir serta di semua divisi. Yang ketiga, membuat sistem anti-fraud yang ketat. Buatlah sistem anti-fraud yang ketat dengan mengeluarkan peraturan yang keras. Misalnya, langsung melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang mencuri walau baru 1 kali. Yang keempat, memberi pelatihan moral dan etika kepada karyawan. Perusahaan juga harus sering memberi pelatihan moral dan etika kepada karyawan agar mereka memiliki mindset untuk tidak melakukan kecurangan dalam bekerja. Yang kelima, melakukan audit secara mendadak. Sesekali, lakukanlah audit secara mendadak, yaitu pemeriksaan yang dilakukan tanpa pemberitahuan dulu sebelumnya. Tujuannya agar tidak ada kesiapan dari karyawan sehingga kinerja sebenarnya dari karyawan bisa terlihat apa adanya tanpa direkayasa terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu gunakan software akuntansi untuk membantu mengelola keuangan. Dengan menggunakan software akuntansi pada keuangan usaha maka akan menghilangkan pencatatan manual yang berpotensi untuk direkayasa atau dimanipulasi, karena software akuntansi terdiri dari program dengan hitungan pasti sehingga karyawan tidak bisa memanipulasi hasilnya. Software akuntansi juga memberikan output pasti dari input yang dilakukan sehingga bisa menjaga dari kecurangan dalam memproses data keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu rationalization atau pembenaran. Rationalization merupakan kondisi di mana fraudster atau pelaku kecurangan mencari sesuatu pembenaran terhadap tindakan yang telah dilakukan untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang tepat. Yang keempat, capability atau kapabilitas. Capability merupakan sifat dan kemampuan kepribadian seseorang yang mempunyai peranan yang besar yang memungkinkan untuk melakukan suatu tindakan kecurangan. Yang ketiga ada rationalization atau pembenaran. Rationalization merupakan suatu di mana kondisi fraudster atau pelaku kecurangan tersebut itu mencari sesuatu pembenaran terhadap tindakan yang akan dilakukannya untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang tepat. Pentagon Fraud Theory. Pentagon merupakan teori terbarukan yang mengupas lebih mendalam mengenai faktor-faktor pemicu terjadinya fraud. Teori ini dikemukakan oleh Crow Howard pada tahun 2011. Teori fraud Pentagon ini merupakan perluasan dari teori fraud triangle yang sebelumnya dikemukakan oleh Grisay. Dalam teori ini, Howard menambahkan 2 elemen fraud yaitu kompetensi dan arrogance. Jadi, elemen dalam Pentagon fraud ini terdapat pressure, opportunity, realization, kompetensi, dan arrogance. Yang keempat ada kompetensi atau competence. Kompetensi merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. Howard 2011. Posisi dan fungsi seseorang dalam sebuah organisasi itu dapat menyediakan kemampuan untuk membuat
atau mengambil suatu keuntungan dari kesempatan untuk melakukan fraud. Yang kelima, ada arogansi atau arrogance. Menurut Howard 2011, penelitian yang dilakukan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Third Way Commission atau COSO menemukan bahwa 70% pelaku fraud itu memiliki profil yang berupa kombinasi tekanan atau pressure dengan arogansi atau arrogance dan keserakahan atau greed. Howard 2011 juga menyatakan bahwa arogansi itu merupakan sikap yang mendemonstrasikan superioritas dan kekurangannya, kesadaran yang disebabkan oleh keserakahan, dan pemikirannya bahwa pengawasan internal suatu perusahaan itu tidak berlaku secara personal kepada mereka. Elemen-elemen arrogance ini juga dapat berkembang menjadi arrogance ekstrim dari hubrik faktor yang menyembunyikan dampak negatif di bawahnya sehingga akan menyebabkan kehancuran karir atau suatu perusahaan. Menurut Howard 2011, fenomena ini paling baik digambarkan sebagai iceberg yang terlihat kecil dan tidak mengintimidasi dari jauh, tetapi dapat menyebabkan kehancuran yang sangat besar ketika bertabrakan dengan sesuatu. Menurut Howard 2011. Motivasi yang dapat saya sampaikan adalah suatu saat nanti kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena telah membuang waktumu untuk melakukan sesuatu hal yang tidak berguna. Jadi, kita sebagai mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang untuk mulai dari sekarang tidak menunda-nunda pekerjaan agar mimpimu dapat tercapai. Dan tidak ada sejarah di dalam kehidupan manusia sekali berusaha langsung dapat kesuksesan tanpa merasakan letih atau capek dan tanpa adanya usaha. Kuliah itu bukan hanya sekedar tujuan, melainkan jalan untuk menuju kesuksesan. Maka dari itu, marilah belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang. Motivasi dari saya yaitu ambillah suatu pembelajaran di masa yang lalu untuk dijadikan suatu motivasi atau pembelajaran di masa yang akan datang. Raihlah masa depanmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Tikubang, Unisbank Semarang. Unisbank bisa. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya.